manusia tidak mungkin menjadi manusia tanpa ada Conditional positive regard ya. relationshipism, atheism, atheism, ada Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Enggak sih, jadi tadi kita berangkat dari sebuah attraction supaya teman-teman, supaya kita semua tahu juga kali ya. Ini tuh sebenarnya udah relasi atau sebenarnya baru sebatas atraksi. Apa yang dilakukan tuh hanya sebatas attraction walaupun seolah-olah udah pacaran, punya hubungan, tapi tahapnya beneran relationship gitu atau memang masih atraksi. Karena Seringnya gini loh, loncat gitu. Iya. Kayaknya udah nih, oke nih, karena dia kalah nanti saya nggak akan boleh cuci piring karena buka pintu mobil aja dibukain gitu. Kan asik tuh bayangannya. Ya udahlah ikut. Sehingga terjadi apa yang disebut budak cinta. Kayak pembahasan kita berikutnya. Berikutnya tuh Seru budak bucin. cinta. Oke, Keren ya Ibu Sawi itu bisa nyambung. Kita nggak perlu bridging lagi buat episode berikutnya karena Bu Sawi terus sudah paham Oke, tektoniknya. nanti kita bicara tentang perbucinan gitu ya. Udah gaul banget. Iya, bucin yang berikutnya. Nenek-nenek gaul. Nenek gaul. Mantap. Tapi itu Bu, akhirnya buat teman-teman mungkin penting buat mengetahui koneksinya dulu untuk bisa membangun relasi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang relasi, tadi baik lagi Bu, tujuan dari relasi itu sebenarnya apa ya gitu. Kita tuh kenapa sih manusia harus membangun relasi? Buat apa sih relasi itu perlu ada gitu loh. Relasi itu sebetulnya sudah terbentuk saat janin ada di kandungan ibunya. Relasinya dengan janin itu dalam nuansa spiritual. Nuansa spiritual. Oh, ini anak saya akan dielus-elus kan ya kalau hamil tuh seharusnya sih, tapi banyak juga yang pengen buang karena hasil hubungan gelap. Tapi ini kita bicara soal yang sehat aja ya, yang lurus ya. Nah, jadi relasi itu sebetulnya sudah terbentuk sejak sekali lagi janin itu tumbuh di kandungan ibu. Dan itu sejauh mana si ibu menerima kehadiran janin berpengaruh kepada pemahaman janin akan keberadaan basic trust, kepercayaan yang mendasar bahwa I am accepted by my mother minimal. Ya, jadi saya betul-betul well accepted, jadi betul-betul diterima dengan baik oleh ibu saya. Nah itu ternyata modal besar sampai dengan dibawa pada saat kelahiran dan sampai tua. Orang yang punya, kita kan suka lihat, dia kok self confidence-nya oke banget ya. Itu sebetulnya karena dia punya modal dasar basic trust yang berawal saat dia masih janin di dalam kandungan ibunya. Yang dibentuk dari relasi yang baik antara janin dan sang ibu. Ya betul. Nah, sehingga para pemuka agama itu cenderung menyarankan janin itu diperdengarkan kaset doa-doa ya. Ya nggak sih? Ada saat-saat tertentu ibunya hening gitu memperdengarkan kaset doa ayat-ayat suci Al-Quran. MP3 ini kalau sekarang ya. MP3. Itu menambah kecuali basic trust, menambah pemaknaan spiritual dari sejak dini. Berarti sebenarnya janin itu prenatal phase, fase prenatal itu penting sekali. Kemudian kan ada golden age. Itu juga penting, tapi sebelumnya prenatalnya dulu gitu. Golden age itu ketika lahir ya, dan masih anak-anak. Jadi kalau seorang ibu hamil, ini saya mau memberikan bekal pada ibu-ibu yang hamil muda ya, nek-nek, mau muntah, jangan sampai mengatakan, aduh ini berat banget sih ini bawa pengambil gitu, gue nggak mau, nggak enak gitu. Ucapan itu direkam misalnya. Oh, sampai segitunya. Dede. Keluar Dede. Berarti memang ya udah mampu mendengar, merasakan, memahami. Dia itu adalah
eh, bahasa Inggrisnya creature ya apa sih? Makhluk. Makhluk yang ada Ciptaan. dan berjiwa gitu ya. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Jadi ya, sebenarnya relasi itu udah dibangun dari semenjak janin dan itu pun akan membentuk bagaimana individu itu lahirnya itu akan seperti apa gitu, Bu. Diterima gitu. Diterima. Ada satu hal yang menarik ya, akhirnya aku tuh nangkep bahwa ketika katakanlah ibu sama janinnya berelasi, lalu relasinya itu baik, akhirnya kan si ngebangun kepribadian yang secure, ngerasa aman dan Aman ya. trust ya bayinya. Dan berdasarkan rasa trust dan rasa aman tersebut, akhirnya bayi ini tumbuh menjadi sosok individu yang lebih self confident Dan percaya diri karena percaya diri. dia yakin dia aman di lingkungan dan dia sudah dapat modal bagaimana membuat rasa aman itu tetap bertahan. Orang yang self confidence kan rasionya juga oke. Oke. Kalaupun dia dapat bully-bully nggak akan sampai membuat dia tersiksa terus sampai tua. Jadi memang relasi ini jadi penting buat membangun ketahanan pribadi, ketahanan psikologis dan pertumbuhan pribadi yang memang lebih baik ya, Bu. Iya. Jadi, Jangan salah ya, iya, itu maknanya besar sekali. Sebuah relasi itu. Jadi aku kebayang bahwa yang namanya relasi itu memang tujuannya untuk membuat seorang ini lebih mampu tumbuh kayak Bu ya dengan cara dan proses yang juga baik Sesuai dengan harapan kita. Iya. Dan survive juga sih poinnya. Betul. Tadi kan ibu cerita kalau misalnya orang yang dari awal itu individu punya basic trust yang kuat Karena sebuah relasi yang baik. dengan masa awal kehidupannya sekali gitu ya, dari mulai janin bahkan ketika dalam masa perkembangannya banyak masalah, banyak Konflik dan penolakan. Iya, dengan dirinya maupun dengan di luar dia akan Survive. dengan cepat survive ya. Berarti. Berarti aku dapat poin lagi bahwa relasi itu ngebuat kita lebih mampu survive sebenarnya dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan yang kedua memang membangun ketahanan psikologis yang lebih adekuat tuh ya. Ya, Lebih mapan, gitu lebih lah. Lebih wajar. firm. Ya, Lebih firm. Dan relasi. satu lagi melalui relasi antar manusia, seseorang itu kan betul-betul penerimaan lingkungan dia bisa rasakan gitu ya. Oh, saya diterima nih di lingkungan. Kita coba bayangkan deh seseorang yang datang ke psikolog dan mengatakan saya nggak bisa bergaul, dia kecut, nggak bisa datang di lingkungan yang ada banyak orang, dia mengambil tempat di sudut ya. Kebayang nggak? Iya, kebayang. itu Tapi kayaknya bukan Nisa deh yang gitu. saya kelewat pede Bu. Ya, Keluhannya kelewat langsung pede. dominan, langsung jadi pemimpin kuris. Ayo kitanya. Mending dominan agresif, Bu. Lebih baik agresif daripada mengkritik. Oh, tuh, Cam. Ada yang mendukung. Ada yang mendukung keagresifan. Agresif dalam batas tertentu ya. Betul. Agresif in a boundary situation. Betul. Artinya, Cam. Nggak tahu, dilarang merokok mungkin. Kekuh dilarang Dilarang merokok. merokok. Tapi menarik sih pembahasannya. Jadi kepikiran bahwa ternyata bahkan dari semenjak kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya relasi. Dan itu menjadi sesuatu yang paling fundamental, paling basic yang menentukan siapa diri kita sampai saat ini. Gitu. Dan bagaimana diri kita memaknai kehidupan itu sendiri, ya nggak sih? Mantap. Itu lebih penting, memaknai kehidupan bukan hanya diri sendiri gitu ya. Semua sistem. Mungkin kalau aku ngelihatnya menarik sih sebenarnya. Tadi kan kita memulai dengan cerita tentang pasangan romantis. Betul. Ya. Kita memulai dengan cerita couple gitu. Terus ternyata digiring oleh Ibu Sawitri hingga kepada masa prenatal. Janin gitu ya. Menariknya adalah ternyata hubungan kita saat ini dengan temankah, dengan pasangankah, dengan lingkungan, dengan pekerjaan, di pekerjaan dan sebagainya, ternyata nggak lepas itu semuanya saling interkoneksi satu sama lain hingga kepada proses janin tadi ya, prenatal gitu. Sebenarnya yang menggelitik aku adalah tadi kan kalau misalnya pasangan gitu ya Bu ya, kan pertamanya ada tahap
attraction, terus ke tahap connection, Connection. lalu ke tahap relasi. Di situ pun ada boundaries dan syarat-syarat gitu, Rule-rule aturan-aturan yang iya, ditetapkan kedua pasangan oleh tersebut. pasangan Yang untuk tersebut. dipenuhi untuk mencapai suatu relasi. Tapi apakah ketika itu konteksnya bukan hubungan romance atau hubungan person to person, tapi kita sifatnya adalah keluarga yang sudah ditetapkan seperti itu, Lahir dari keluarga yang itu. iya, itu apakah tahapan-tahapan tadi atau elemen-elemen tadi itu akhirnya tidak demikian atau bagaimana? Gini, kita pasti di dalam lingkup keluarga sudah melalui tahap attraction yang terlewatkan gitu. Kita udah lewat gitu kan, karena kan hidup bersama. Terlewat gitu, nggak menyadari Nggak terlewat menyadari. attraction. Kita langsung connection kan, masuk ke connection. Jadi kalau misalnya orang yang baru kenal, dia akan bisa memilah, oh ini saya tahap attraction, ini connection, Iya. ini relationship. Kalau baru Iya. kenal. Nah, kalau dalam keluarga itu kita seolah langsung pada connection. Karena ada figur otoritas orang tua yang menyatukan itu kan, bukan memberikan sarana connection bagi anak-anaknya. Ya nggak sih? Ya. Di dalam keluarga, hal connection tuh sudah integrated di Iya. dalam peran parents parents. dalam mengasuh kita, dalam pola asuh yang diberikan kepada kita. Gitu. Menarik ya. Berarti tidak semua. Tapi tetap ada relasi yang terbentuk kan, sehingga ada aturan. Kakak nggak boleh neke, adik nggak boleh neke. Neke. Neke Know tuh your. gimana? Know Neke. your. Oh, know your. Cita, Jita, Bahasa iya, beda Inggrisnya ya. apa tuh neke, Bu? I don't know. Oh, you don't know. I don't know. Nike. Nih. Iya. Menarik berarti sebenarnya relasi itu aduh bergerak nih mic-nya nih. Kayak suara saya tuh berubah-berubah nanti. Relasi itu sebenarnya ya itu tadi ya. Kita dynamics dan kita sebenarnya punya bukan kontrol ya. Kita sebenarnya bisa kalau kita lebih aware gitu ya. Kita bisa tahu ini tahapan yang mana nih. Lebih evaluatif, lebih melihat perlu nggak ya saya melanjutkan relasi ini, interaksi. Melanjutkan stimulasi attraction yang saya peroleh di Keren bahasanya. Coba ulangi, Cem. Melanjutkan stimulasi attraction yang kita peroleh sebelumnya. Oke. Dan kita Oke, dia bergelombang. Oke, aku suka rambutnya bergelombang. Tapi ternyata dia julid. Ya nggak sih? nyambung julid suka. terkoneksi terkoneksi ternyata kan karena kejulidan. julidan. Ya. Netizen lu. Berarti kita punya Apa sih kontrol. julid itu sebetulnya? Iya. Profesor ketahuan lo nggak tahu julid. Parah. Kayak Icem, Bu. Julid kayak gitu. Oh, iya. Di luar kamera lah. Di luar kamera main julid, Gak ada yang mau ya. dengerin nanti kalau aku julid di sini. Tapi aku jadi berpikir bahwa memang hubungan sangat dynamics ya, Bu ya. Kadang bisa ini tuh hanya sekedar atraksi, atau memang bisa dari atraksi ke relasi, bisa memang tadi kalau di keluarga tiba-tiba koneksi karena memang itu sebuah default ya, anak dan orang tua, dan itu sangat dynamics. Tapi yang akhirnya mau seperti apapun prosesnya, yang penting dia tetap bisa ngebangun individu itu menjadi lebih survive tadi dan bangun individu itu tumbuh serta mampu memaknai kehidupan ini dengan cara yang proper gitu, cara yang tepat gitu. Mungkin itu sih Bu ya sebenarnya. Jadi buat aku pribadi jadi mengevaluasi diri apakah relasi yang aku bangun sekarang betul-betul dengan, relasi. Iya, dengan orang-orang di sekitarku betul-betulkah relasi. Kalau memang ada relasi yang tidak berjalan, mungkin akhirnya tidak menyalahkan siapapun, tapi dalam artian tadi ya, merefleksikan lagi. Refleksikan apakah kita masih dalam tahap attraction atau connection. Betul. Ya. Dan refleksi lagi tadi yang Alvin bilang, mundur lagi akhirnya ke belakang. Bagaimana dulu saya membina relasi di masa awal, perkembangan saya, bagaimana dulu mungkin lingkungan memberikan stimulasi kepada saya.
dan sebagainya, sehingga kita menjadi lebih memaknai ya hubungan dengan orang lain saat ini dan hubungan dengan diri sendiri, sehingga kita bisa memaknai kehidupan. Pinter gitu ya ngomongnya tuh. Alhamdulillah lulus tampak cerdas. Tampak cerdas. Iya, gitu mungkin sih kalau aku menangkapnya seperti itu. Bahkan mungkin relasi yang sifatnya keluarga juga akhirnya kita terkait dengan itu. Kita sering lupa bahwa kita kadang melupakan kita tuh sudah lewat tahap atraksinya sama keluarga dan sudah di tahap connection, relation, dan itu juga adalah hal-hal yang pada saat dia sudah connection ya, udah dibawa connection sama orang tua, tanpa sadar juga masuk ke relationship kan. Di dalam relationship ini ada rules. Kakak mesti gimana, harus ngasih contoh, adik mesti bagaimana gitu ya. Nah, di dalam konflik yang terjadi antara adik kakak itu terkait dengan sejauh mana masing-masing posisi itu menepati rules yang sudah ditetapkan. Ya nggak sih? Jelas nggak? Oh, tapi jadi menarik lagi, jadi nanya lagi, kamu jadi curhat lagi. Kalau misalnya dalam settingnya rekan teman gitu ya, itu kita rekan kerja dengan teman, dengan pasangan, kadang kita bisa untuk menegosiasikan rules itu, atau udah aja saya tidak mau meneruskan rules tersebut atau gitu. Bisa satu pihak bisa. Iya. Kalau posisinya adalah keluarga, yang mana kita aja kadang tidak sadar bahwa rules itu ada dalam kehidupan kita. Level atraksi koneksi mungkin sudah lewat gitu ya. Bagaimana ketika yang kita sadari pada umumnya nih, yang kita sadari di posisi kok saya dituntut begini, kayaknya saya nggak pernah minta ada kesepakatan rules ini deh. Nah, untuk yang setting-settingnya kita ditakdirkan begitu, itu menurut pandangannya Bu, ditakdirkan tidak sesuai dengan rules yang berjalan begitu. Ya maksudnya jadi seolah-olah nggak cocok sama prinsip hidup kita juga gitu. Oh, secara pribadi. Secara pribadi. Karena kan kalau dengan teman atau pasangan kadang bisa langsung ya udah menyelesaikan sebuah relasi aja, putus aja, atau bahkan negosiasi. Tapi kadang dengan orang tua atau dengan keluarga tidak segampang itu. Gitu. Terkait juga dengan sejauh mana biasanya anak ya yang posisinya agak lemah kalau misalnya dengan orang tua, terkait dengan sejauh mana si anak mau mengikuti tatanan rules yang sudah ditetapkan dalam keluarga. Nah, biasanya orang tua tuh keras dan kaku bertahan dengan rules yang sudah ditetapkan. Kamu sebagai anak nggak boleh menyampaikan penolakan, ya harus nurut, apalagi kalau kita datang dari etnik-etnik tertentu yang juga ikut menetapkan rules untuk bisa diberlakukan di hubungan anak orang tua. Ya. Orang Jawa yang zaman dulu sih, bukan Jawa Ibu Sawitri sekarang, gaul itu nggak boleh menolak. Jadi kita harus inggih, ya iya bu, ya bu gitu. Walaupun di sini tuh nggak mau gitu. Sehingga pada saat saya curhat nih ya, saat saya mau belajar nyetir, ibu saya bilang kamu mesti ngulek sambal dulu yang halus, ngulek cabai merah. Tapi anak kan licin, iya gede. Anak umur 17 tahun kan tangannya nggak segede gini. Tutak. Ya udah terpaksa ikut. Ibu saya nggak tahu bahwa sekarang ada blender. Kalau seandainya dengan mudah halus gitu kan. Nggak perlu sampai ngerendus. Tapi karena rules di zaman saya itu, wanita itu tidak boleh keluar sendiri. Kalau nyupir kan berarti keluar sendiri. Maka segala sesuatu dikembalikan pada atribut dapur. Wanita tuh dikaitkan dengan apa yang mereka maknakan dengan dapur. Dan kalau misalnya kita orang tua kan sudah, walaupun profesor harus masa lalunya ternyata sekelam itu profesor. Perlu tahu ini masyarakat Indonesia, profesor dulunya. Makanya sekarang walaupun saya profesor, tetap aja kalau di dapur nggak ada terasi, itu di kepala ada abis kasih workshop beli terasi. Terpanggil masa kecil terpanggil. Masa lalunya nempel. Membentuk kepribadian Bu Sawitri yang saat ini. Luar biasa ternyata. Pribadi terasi. Pribadi terasi.
Iya. Terakhir Bu, dari kondisi tersebut siapa yang harus dealing? Sementara anak yang punya prinsip berbeda nggak nyaman, apa yang harus dilakukan si anak sebenarnya? Apakah memang mengikuti aturan-aturan tersebut atau apa? Kalau menurut saya, apa yang saya lakukan dulu, saya ikuti supaya lolos dan dapat izin dari orang tua. Kalau nggak dapat izin pinjam mobilnya, belajar mobilnya nggak sih? Strategi. Pakai strategi. Sesudahnya begitu saya bisa nyetir, wah gue main-main aja. Dalam menyelesaikan konflik, berpikir dingin, cari strateginya sehingga dapat solusi yang matang. Gini, rasa puas saat kita melakukan sesuatu yang di luar tatanan norma tapi tetap masih dalam koridor budaya. Di situ kan kepuasan ada, sehingga kekurangan di dalam rumah karena saya harus inggi gitu ya terpenuhi lah. Bisa. Tapi nggak ke penthouse juga. Belum ada mungkin. Belum ada. Joglo dulu. Sawah yang gitu, sawah yang saya bawa rantang, lihat kerbau gitu kan. Iya. Ternyata emang sedinamis itu ya, yang namanya relasi. Nggak bisa kita cuma relasi dibahasnya cuma yang sekarang aja, ternyata mundurnya banyak dan banyak sekali sampai ke janin. Iya. Dan apa yang kita lihat di sosial media bisa kita evaluasi, jangan-jangan itu bukan sebuah relasi, Betul, tapi masih iya, dalam tahap atraksi gitu. Dan kita Sehingga condong di posting-posting kan. Iya. Sebetulnya ada unsur narsis juga. Coba kalau saya tanya kamu, kalau kamu difoto berkelompok, pada saat kamu lihat foto yang kamu lihat dulu kan diri sendiri. Jelas dong, saya mah nggak malu-malu pasti saya. Kalau sayanya jelek nggak akan saya posting. Dan di delete. Atau minta temen untuk jangan yang ini ya. Ya itu manusiawi sebenarnya ya, gitu ya Bu ya. Ya sih manusiawi ya. Kadar narsistik tertentu memang perlu ada sih. Kalau nggak kita nggak bisa menghargai diri. Betul. Jadi dalam bangun relasi pun harus seimbang Dan berdinamika. Yes. Oke, gitu, Cem. Iya, alhamdulillah. Lapar juga ternyata. Gitu iya, menunggu ayam goreng. Menunggu ayam goreng. Bentar lagi kan ayam goreng yang datang. Gitu mungkin ya. Gitu. Ini ya. Begitu Bu Sawitri. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak. Nanti kita pasti main-main lagi ke sini dan kita bertanya lagi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam Tadi kepala bucin ini. belum. Ya, bucin belum. Apalagi banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Dan kayaknya minggu depan, episode depan, entah Iya. kapan publikasinya gitu. Pokoknya Nanti berikutnya kita kayaknya ngobrol. lucu sih ngebahas bucin. Siap. Budak cinta wajar nggak ya? Nah itu Oke. dia. Jadi harus kita tahan dulu tema yang itu. Oke. Buat hari ini terima kasih banyak. Dan kita pamit pulang dulu. Iya. Padahal mah cuma ganti baju. Kita salaman dulu aja biar kelihatan pamit. Soalnya yang gitu kayak Oh gimana tuh? Lah, Oh, ya. Masuk loh. nggak apa-apa. Nggak apa-apa.